Photo shoot. Roger, Roger. Fuck that bitch, try put the fee on it. Bet put the free on it. If it's about money, then we on it. Water on my neck, you can. If it's about money, then we. Pada tahun 1985 telah terjadi perkawinan antara seorang pria bernama Abdul Manan dan seorang wanita bernama Siti Fatimah. Dari perkawinan tersebut lahirlah dua orang anak bernama Zainal dan Ayu Alvina. Siti Fatimah juga mempunyai saudara kandung yang bernama Mulkani. Abdul Manan dan Siti Fatimah mempunyai sebuah ruko seluas 100 meter kuadrat yang terletak di Desa Bintang dan dikelola bersama dengan Mulkani yang bekerja sebagai penagih sewa bulanan sekaligus pengelola ruko tersebut. Pada saat itu, Zainal dan Ayu Alvina masih sangat kecil. Lalu pada tahun 1997, Siti Fatimah meninggal dunia dan pada tahun 1999, Abdul Manan menyusul kepergian Siti Fatimah. Sejak tahun 2002, ruko tersebut dikelola dan dibalik namakan surat menyuratnya oleh Zainal dan Ayu. Namun, Mulkani tidak terima karena ia juga ingin mendapatkan sepertiga warisan dari ruko tersebut. Mulkani merasa jerih payahnya tidak dihargai. Sejak saat itu, Mulkani lost kontak dengan Zainal dan Ayu. Lalu, 6 bulan kemudian, Mulkani mengajukan gugatan warisan ke pengadilan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Semu Agama STAI yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 0707-PDTG-2016-PSA MTP pada Senin tanggal 25 April 2016 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panggil perkara nomor 0707-PDTG-2016-PSA MTP atas nama Mulkani atau kuasa hukumnya sebagai penggugat dan Zainal atau kuasa hukumnya sebagai tergugat untuk memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudara penggugat. Selamat pagi, Yang Mulia Hakim. Saya akan mengecek identitas saudara. Bisa saudara perlihatkan tanda pengenal saudara? Siapa nama saudara? Saya Mulkani. Berapa umur saudara? 28 tahun, Yang Mulia. Di mana sekarang saudara bertempat tinggal? Jalan Pepaya, Desa Sungai Karing, Kecamatan Martapura, Tengah Kota Martapura. Saudara dalam persidangan akan maju sendiri? Tidak, Bu Hakim. Saya dibantu pengacara saya. Terima kasih, saudara penggugat. Saudara yang mewakili? Betul, Yang Mulia. Bisa saudara perlihatkan tanda pengenal saudara beserta surat kuasa khusus? Baik, Yang Mulia. Coba perkenalkan identitas saudara. Nama saya Fitriana, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara atau penasihat hukum dari Kantor Hukum Adil. Alamat Kantor Jalan Mutiara, nomor 33 Martapura Barat. Baiklah, terima kasih. Selamat pagi, saudara tergugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Saya akan mengecek identitas saudara. Ya, Yang Mulia. Siapa nama saudara? Saya Zainal. Berapa umur saudara? 1 tahun. Di mana saudara bertempat tinggal? Jalan Baru Desa Amparan, Tengah Kota Martapura. Saudara dalam persidangan ini apakah akan maju sendiri? Tidak, Yang Mulia Hakim. Saya akan dibantu pengacara saya. Baiklah, terima kasih saudara tergugat. Sama-sama, Yang Mulia. Saudara yang mewakili? Betul, Yang Mulia. Bisa saudara perlihatkan tanda pengenal saudara beserta surat kartu khusus? Baik, Yang Mulia Hakim. Coba perkenalkan identitas sendiri. Nama saya Mailani, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara dari Kantor Partner Hukum, alamat Kantor Jalan Belimbing, nomor 35 Martapura. Baiklah, terima kasih.
Saudara-saudara sekalian, sebelum perkara ini akan kami periksa, saya akan mengajak saudara-saudara semua untuk merenungkan kembali makna dari adanya kasus ini. Jika ada perselisihan atau permasalahan, harus mampu dikendalikan dan diselesaikan secara baik. Nah, untuk kasus menurut saya, bila saudara-saudara diselesaikan secara baik, penggugat dan tergugat menyadari itu. Marilah diselesaikan secara damai saja. Untuk memberi kesempatan kepada pihak mengikuti mediasi, para pemeriksa atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 25 April 2016, pukul 14.30 WITA dengan perintah kepada penggugat dan tergugat pada hari Senin, tanggal 25 April 2016, atas jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami menyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang Pengadilan Semu Agama STAI yang mengadili perkara perdata dalam sidang tingkat pertama, perkara nomor 0707 garing PDTG garing 2016 garing PSA MTP dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Semu Agama STAI yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 0707 garing PDTG garing 2016 garing PSA MTP pada Senin tanggal 25 April 2016 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panggil perkara nomor 0707 garing PDTG garing 2016 garing PSA MPP atas nama Mulkani atau kuasa hukumnya sebagai penggugat dan Zainal atau kuasa hukumnya sebagai tergugat untuk memasuki ruang sidang. Pihak penggugat, bagaimana mediasi usaha kalian? Terima kasih Yang Mulia Hakim. Begini Yang Mulia Hakim, berdasarkan saran dari Ibu, maka kami mengadakan upaya perdamaian atau mediasi. Namun setelah diadakan pertemuan dan pembicaraan yang dimediatori oleh Bapak Muhammad, akan tetapi tetap tidak mendapat jalan tengah yang disepakati. Oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia untuk melanjutkan sidang ini. Bagaimana pihak tergugat? Yang Mulia Hakim, mungkin benar jawaban kami sudah sama dengan pihak penggugat, tapi tidak akan ada kesepakatan antara kami dan pihak penggugat. Baik, apabila seperti itu, saudara sekalian, untuk selanjutnya pembacaan gugatan. Kepada pihak penggugat, saya persilakan untuk membacakan gugatan atas saudara ajukan. Terima kasih Majelis Hakim, kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Semu Agama STAI. Perihal gugatan warisan, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Fitriana kuasa hukum berkantor di Banjarbaru nomor 21. Berdasarkan surat kuasa tanggal 3 April 2016 terlampir, bertindak untuk dan atas nama Mulkani, bertempat tinggal di Desa Sungai Karing, selanjutnya disebut penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Zainal dan Ayu Alvina beralamat di Desa Ampara Tengah yang selanjutnya disebut tergugat 1 dan tergugat 2. Adapun alasan penggugat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada tahun 1985 telah terjadi perkawinan antara laki-laki bernama Abdul Manan dengan perempuan bernama Siti Fatimah. Yang kedua, Nyonya Siti Fatimah meninggal dunia pada tahun 1997 dan Bapak Abdul Manan meninggal pada tahun 1999. 3. Bahwa dari perkawinan tersebut terlahirlah 2 anak, yaitu tergugat 1 dan tergugat 2. Yang kedua, bahwa pewaris juga meninggalkan 1 saudara kandung, yaitu penggugat. Dan kelima, bahwa selain meninggalkan 2 orang anak dan 1 saudara kandung tersebut, pewaris juga meninggalkan harta berupa ruko seluas 1000 meter yang terletak di Desa Bintang, Kecamatan Martapura Selatan, yang batasnya sebagai berikut. Di bagian barat, pabrik jamu Martapura. Di bagian utara, perumahan Batu Jaya. Di bagian selatan, persawahan penduduk. Dan di bagian timur, batas Desa Mekar. Yang keenam, bahwa selama hidupnya, pewaris ruko tersebut dikelola oleh penggugat sebagai penagih sewa bulanan sekaligus pengelolanya. 7. Bahwa penggugatlah yang dipercaya pewaris untuk mengurusi ruko tersebut. Yang ke-8, bahwa penggugat sangat dekat dengan pewaris.
Yang kesembilan, bahwa sejak tahun 2002 ruko warisan tersebut dikuasai oleh tergugat 1 dan tergugat 2 sampai sekarang. Yang ke-10, bahwa sejak 2002 sampai sekarang uang sewa bulanan ruko tersebut diambil oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Yang ke-11, bahwa tanpa sepengetahuan penggugat, ruko tersebut telah dibalik nama surat menyurat atas nama tergugat 1 dan tergugat 2 tanpa sepengetahuan penggugat. Yang ke-12, bahwa akibat perbuatan melawan hukum tergugat 1 dan tergugat 2 terhadap ruko sengketa tersebut sangat merugikan penggugat sebagai salah satu ahli waris almarhum Bapak Abdul Manan dan almarhumah Nyonya Siti Fatimah. Yang ke-13, bahwa menurut penggugat tergugat 1 dan tergugat 2 adalah sama-sama memiliki hak waris. Yang ke-14, bahwa karena gugatan penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata, maka beralasanlah kiranya apabila penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Semu Agama STAI agar diletakkan sita jaminan atas ruko sengketa tersebut, bahwa telah berkali-kali diusahakan perdamaian namun tetap gagal. Berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Semu Agama STAI agar sudi memeriksa gugatan penggugat ini dengan mohon putusan sebagai berikut. Apakah gugatan saudara masih ada yang perlu disempurnakan? Tidak, yang mulia hakim. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah paham dan mengerti maksud gugatan yang dibilang oleh penggugat? Sudah, yang mulia hakim. Apakah pihak tergugat sudah siap menjawab gugatan penggugat? Siap, Bu Hakim. Mau secara tertulis atau lisan? Saya lisan, Bu, dan saya akan mewakili komnas HAM. Silakan saudara bacakan jawaban saudara. Baik, Yang Mulia Hakim, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Semu Agama STAI Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 0707-PDTG-2016-PSA-MPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, perkenalkan saya Mailani, penasihat hukum dari Kantor Hukum Partner, berkedudukan dan berkantor di Jalan Belimbing nomor 7 Martapura. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 April 2016, bertindak untuk dan atas nama Zainal umur 21 tahun sebagai tergugat 1 dan Ayu Alvina 7 tahun sebagai tergugat 2, alamat Jalan Baru, Desa Amparan Tengah, nomor 19, Kota Martapura. Untuk selanjutnya, tergugat 1 dan tergugat 2 disebut dengan para tergugat. Dengan ini, para tergugat bermaksud mengajukan jawaban atas gugatan pembagian perkara waris melalui kuasa hukumnya yang diajukan oleh Mulkani bin Syamsuri umur 28 tahun. Alamat Jalan Pepaya, Desa Sungai Karing, nomor 44, Martapura Barat. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Adapun alasan-alasan hukum yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas seluruh adil penggugat dalam penggugatan baik posita maupun petitumnya dan menolak seluruh gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar, sehingga agar majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil yang disampaikan para tergugat. Dalam eksepsi yang pertama, berkaitan dengan apa yang telah kami uraikan, maka sudah sangat jelas gugatan penggugat yang tidak menjelaskan tentang pokok tuntutan para penggugat yang tertuang dalam gugatan penggugat, maka peristiwa tersebut sama halnya dengan apa yang telah tertuang dengan putusan Mari nomor 582/SIP/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak diterima. Petitum tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan bahwa ruko sengketa adalah ruko peninggalan almarhum Abdul Manan dan Siti Fatimah yang belum dibagi warisnya. Yang kedua, menyatakan menurut hukum bahwa penggugat, tergugat 1 dan tergugat 2 adalah sama-sama ahli waris dari almarhum Abdul Manan dan Siti Fatimah, dan oleh karenanya ruko sengketa menjadi hak bersama antara penggugat, tergugat 1 dan tergugat 2 dengan pembagian sepertiga-sepertiga. Lalu yang ketiga, menghukum tergugat serta membayar ongkos perkara. Dan yang keempat, bahwa bagaimana sebagai
posita gugatan pada poin 8, 9, dan 10 yang menyatakan sebagaimana yang telah dinyatakan tadi, yang mana menurut kami adalah suatu pernyataan yang keliru. Karena pada kenyataannya penggugatlah yang tidak mempunyai itikat baik dalam permasalahan ini. Mengingat tergugat sudah bertemu dengan penggugat perihal ruko warisan orang tua tergugat, tetapi penggugat bersikeras tidak ingin berdamai dan ingin menyelesaikan masalah di pengadilan. Dan yang terakhir, bahwa gugatan penggugat tidak menyebutkan dasar hukum secara jelas yang dijadikan dasar gugatan penggugat mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang ditulis dalam gugatan tersebut, sehingga terhadap gugatan yang tidak menjelaskan tentang dasar hukum terhadap fakta-fakta yang ditulis dalam sebuah gugatan, maka dalil-dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil hukum atas dasar yang telah. Terima kasih. Lalu dalam pokok perkara, bahwa benar pada semasa hidup almarhum Bapak Abdul Manan dengan almarhumah Ibu Siti Fatimah, yang mana dalam masa perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Lalu bahwa benar waris memiliki satu saudara kandung yaitu penggugat. Lalu yang ketiga, bahwa benar pada semasa perkawinan tersebut perkawinan Bapak Abdul Manan dengan Siti Fatimah yang memiliki ruko yang terletak di Desa Bintang. Lalu sebagaimana dinyatakan pasal 171 KHI menyebutkan ada 3 syarat untuk menjadi ahli waris. Yang pertama, orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan. Yang kedua, beragama Islam. Dan yang ketiga, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Sekian, terima kasih. Bagaimana, masih ada lagi dari pihak tergugat yang ingin disampaikan? Bagaimana pihak tergugat? Apakah saudara akan mengajukan replika secara lisan atau tertulis? Iya, yang mulia hakim, kami akan mengajukan replika secara lisan. Baiklah, silakan saudara tergugat atau kuasanya membacakan replika penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, untuk dan atas nama klien kami, sehubungan dengan jawaban dari tergugat yang disampaikan pada siang tanggal 25 April 2016 dalam perkara perdata 0707 garing PDT G garing 2016 garing PSA MTP. Maka dengan ini memperkenalkan kami menyampaikan replika sebagai berikut. 1. Bahwa pada pokoknya kami telah tetap pada gugatan kami semula dan menolak dalih-dalih tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Yang kedua, bahwa pada prinsipnya tergugat telah mengakui dalih-dalih gugatan penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya. Yang ketiga, bahwa sesuai dengan jawaban tergugat poin 12, tergugat sudah bertemu dengan penggugat membicarakan penyelesaian secara damai perihal ruko dan hasil sewa bulanannya, tetapi penggugat bersikeras tidak ingin berdamai dan ingin menyelesaikan di pengadilan karena para tergugat tidak mau membagi ruko tersebut secara rata atau sepertiga, tetapi hanya memberikan 2.500.000 rupiah setiap bulannya dari hasil sewa sebulanan ruko tersebut. Yang keempat, bahwa penggugatlah selama ini yang mengelola ruko tersebut dan para penggugat tidak tahu menahu perihal ruko dan sewa bulanannya. Terima kasih. Bagaimana, masih adakah dari pihak penggugat yang ingin disampaikan? Sudah cukup yang mulia hakim. Bagaimana pihak tergugat? Apakah saudara akan mengajukan duplik secara tertulis atau lisan? Iya, yang mulia hakim, kami akan mengajukan duplik secara lisan. Silakan saudara tergugat atau kuasanya untuk membacakan duplika tergugat. Baik, yang mulia hakim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat, untuk dan atas nama klien kami sehubungan dengan replik dari tergugat yang disampaikan pada sidang 25 April 2016 dalam perkara perdata 0707 garing PDTG garing 2016 garing PSA MTP. Maka dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan duplik sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada prinsipnya kami tetap pada jawaban kami semula serta menolak seluruh dalih penggugat kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya.
Yang kedua, bahwa sesuai replik penggugat poin ketiga, yaitu menginginkan secara paksa pembagian ruko dan hasil sewa bulanannya secara rata sangat tidak berdasar dan menyalahi hukum Islam dan KHI. Yang ketiga, bahwa sesuai replik penggugat poin keempat, yaitu penggugat merasa memiliki hak karena selama hidup waris, penggugatlah yang mengelola ruko tersebut. Sedangkan tergugat tidak tahu menahu soal ruko dan hasil sewa bulanannya. Hal ini mengada-ngada karena penggugat menerima gaji dan pewaris sebesar Rp2.500.000 setiap bulannya. Dan pada waktu itu tergugat masih di bawah umur dan masih belum mengerti soal bisnis dan ruko pewaris. Terima kasih, itu saja yang mulia hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Masih ada yang akan saudara sampaikan? Saya kira cukup untuk tanya jawab kali ini dan kita akan lanjutkan dengan tahap pembuktian. Jika kepada pihak penggugat dan kepada pihak tergugat dipersilakan untuk membawa bukti surat dan bukti saksi-saksi untuk didengarkan keterangan. Ya, yang mulia. Sidang ditunda sampai tanggal yang ditentukan untuk pembuktian. Sidang Pengadilan Semu Agama STAI yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 07-PDTG-PSA MTP dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Semu Agama STAI yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 07-PDTG-2016-PSA MTP pada Senin tanggal 26 April 2016 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panggil perkara nomor 07-PDTG-2016-PSA MPP atas nama Mulkani atau kuasa hukumnya sebagai penggugat dan Zainal atau kuasa hukumnya sebagai tergugat untuk memasuki ruang sidang. Jadi kita pada pagi hari ini akan melaksanakan tahap pembuktian. Kepada pihak penggugat silakan mengajukan alat bukti dan alat bukti saksi. 1. Penggugat mengajukan alat bukti tertulis seperti fotokopi, akte kematian, sertifikat tanah disertakan kepada hakim. Kedua, serta mengajukan alat bukti saksi secara tertulis berupa fotokopi, KTP yang diserahkan kepada hakim. Kami panggil saksi 1 dari pihak penggugat dengan nomor perkara 07-PDTG-2016-PSA MTP Syahrial Nur bin Zubair. Selamat pagi saudara saksi. Selamat pagi, Wakil. Saya akan mengecek identitas saudara. Bisa saudara perlihatkan tanda pengenal saudara? Siapa nama saudara? Saya Syahrial Nur. Berapa umur saudara? 40 tahun, Wakil. Di mana sekarang saudara bertempat tinggal? Jalan Sobirin, Kecamatan Makapura. Saudara saksi, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Ya, Wakil. Saksi, silakan ikuti saya. Wallahi demi Allah, Wallahi demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan keterangan dalam persidangan ini dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Saudara saksi, Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan dengan jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi juga kepada kita. Saudara mengerti? Ya, Wakil. Silakan anggota 1 memberikan pertanyaan kepada saksi. Hakim Ketua, apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya kenal dengan penggugat dan tergugat. Apakah saudara saksi dengan penggugat ada hubungan pihak? Dengan penggugat tidak ada hubungan pihak, hanya sekitar teman dekat dari penggugat. Apakah benar keponakan dari penggugat bernama Ayu Wafina dan Zainal? Iya, benar, Wakil. Sekarang di mana penggugat bertempat tinggal? Saat ini penggugat beralamat di Jalan Kebaya, Desa Sungai Karing, Kota Martapura. Apakah benar orang tua dari para tergugat telah meninggal dunia? Iya, benar, Wakil. Kapan? Kalau tanggal saya kurang tahu, tapi ibu tergugat meninggalnya sekitar 1997 dan bapak tergugat tersebut meninggal sekitar tahun 1999. Apakah
saudara saksi tahu penyebabnya? Kurang tahu Hakim, tetapi setahu saya setelah diberitahu penggugat, mulai orang tua tergugat meninggal, ruko tersebut dikelola oleh. Apakah ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak? Yang saya tahu tergugat telah beberapa kali melakukan pertemuan tapi belum ada kesepakatan. Apakah masih ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan? Tidak ada Hakim. Apakah benar penggugat bekerja sebagai penerima sewa bulanan ruko di desa Bintang sekaligus pengelolanya? Iya benar Hakim, penggugat pernah bercerita tentang itu kepada saya. Mulai dan sampai kapan penggugat bekerja sebagai penerima sewa bulanan ruko di desa Bintang sekaligus pengelolanya? Sejak ruko selesai pembangunannya sampai menjadi ruko meninggal. Anda tahu kenapa penggugat tidak lagi sebagai penerima sewa bulanan ruko tersebut sekaligus pengelolanya setelah pemiliknya meninggal? Tidak tahu. Cukup begini ya. Penasihat penggugat, apakah ada pertanyaan kepada saksi penggugat atau bantahan pada keterangannya? Ada yang mulia hakim. Silakan kepada pihak penggugat. Apakah penggugat pernah mengatakan sesuatu tentang hal ruko yang dikelolanya? Ada. Apa itu? Penggugat pernah mengatakan kalau dia bisa menembus ketiga ruko tersebut, maka akan dia jual dan hasilnya akan dipakai buat kawin dan bayar hutang. Cukup hakim tua. Silakan saksi meninggalkan ruang sidang. Kepada pihak penggugat, silakan mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi. Kepada pihak penggugat, silakan mengajukan alat bukti dan alat bukti saksi. 1. Penggugat mengajukan alat bukti tertulis seperti fotokopi, akte kematian, sertifikat tanah disertakan kepada hakim. Kedua, serta mengajukan alat bukti saksi secara tertulis berupa fotokopi, KTP yang diserahkan kepada hakim. Selamat pagi saudara saksi. Selamat pagi Hakim. Saya akan mengecek identitas saudara. Bisa saudara perlihatkan tanda pengenal saudara? Ya, Siapa nama saudara? saya Anu. Berapa umur saudara? 25 tahun. Di mana sekarang saudara bertempat tinggal? Di Jalan Sungai Pengu nomor 32. Saudara saksi, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Saya bersedia. Saudara saksi, silakan ikuti saya. Wallahi demi Allah, Wallahi demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini akan memberikan keterangan dalam sidang ini yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tak kecuali dan tak kecuali yang sebenar-benarnya. yang sebenar-benarnya. Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan dengan jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi juga kepada Tuhan. Saudara mengerti? Ya, Bu Hakim. Silakan hakim anggota 2 memberikan pertanyaan kepada saksi penggugat. Terima kasih hakim kedua. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat yang tergugat? Kenal Pak. Siapa penggugat? Penggugat adalah saudara kandung almarhum Bapak Abdul Manan. Siapa tergugat? Tergugat adalah anak dari almarhum Bapak Abdul Manan. Apa hubungan Anda dengan almarhum Bapak Manan? Saya sekretaris pribadi beliau, Pak. Apa hubungan Anda dengan tergugat? Saya diwasiati almarhum Bapak Manan untuk mengurusi 2 anak beliau. Apakah Anda tahu ada masalah apa antara penggugat dan tergugat? Setahu saya, masalah hukum warisan almarhum Bapak Abdul Manan, Pak. Apakah Anda tahu duduk persoalannya? Yang saya tahu, penggugat ingin menguasai sepertiga ruko warisan tersebut. Padahal menurut hukum waris, penggugat tidak mendapatkan bagian. Apakah Anda tahu ada upaya perdamaian dari kedua pihak? Iya, Pak, saya ikut serta dalam beberapa kali pertemuan tersebut. Bagaimana jalannya pertemuan itu? Pihak penggugat bersikeras ingin memiliki sepertiga
ruko dan mengancam akan membawa perkara ini ke pengadilan andai pihak tergugat tidak mau menyerahkan sepertiga ruko tersebut. Apakah Anda tahu ruko tersebut sudah dibalik nama oleh tergugat? Iya Pak, saya yang membantu mengurusnya ke notaris karena tergugat belum mengerti cara balik nama surat menyurat ruko tersebut. Benarkah penggugat tidak tahu menau tentang balik nama surat menyurat ruko tersebut? Tidak Pak Hakim, malahan tergugat sudah meminta izin kepada pihak penggugat. Apakah Anda tahu pihak tergugat menyarankan perdamaian kepada pihak penggugat, yaitu memberikan uang hasil sewa bulanan ruko tersebut? Iya Pak, sebesar Rp2.500.000 setiap bulan. Seperti gaji yang diterima oleh penggugat dari almarhum Bapak Abdul Manan ketika masih bekerja sebagai pengelola ruko tersebut Pak. Bagaimana reaksi penggugat? Menolak Pak. Apa isi penolakan tersebut? Penggugat mengatakan para tergugat adalah kacang yang lupa pada kulitnya, tidak menghargai jerih payah penggugat mengelola ruko tersebut Pak. Bagaimana reaksi tergugat? Tergugat ingin menaikkan pemberian bulanan hasil sewa ruko tersebut menjadi Rp5 juta Pak. Bagaimana reaksi penggugat? Tetap menolak Pak. Bagaimana kelanjutan perdamaian tersebut? Sejak saat itu pihak tergugat lost kontak dengan pihak penggugat dan 6 bulan kemudian pihak penggugat mengajukan gugatan warisan ke pengadilan Pak. Cukup Hakim Ketua. Bagaimana pihak tergugat? Apakah ada pertanyaan kepada saksi tergugat atau bantahan pada keterangannya? Tidak. Silakan kepada pihak penggugat. Pihak penggugat, apakah ada pertanyaan kepada saksi tergugat atau bantahan pada keterangannya? Ada Bu Hakim. Silakan kepada pihak penggugat. Saya tidak pernah mengancam pihak tergugat, tetapi hanya ingin masalah ini diselesaikan secara hukum. Saya rasa pembuktian cukup. Bagaimana kesimpulan pihak penggugat tentang perkara ini? Saya tetap pada pendirian semula, Bu. Bagaimana kesimpulan pihak tergugat tentang perkara ini? Sebenarnya kami ingin berdamai, tetapi melihat pihak tergugat tetap ingin melanjutkan persidangan, maka kami pun juga tetap pada pendirian awal. Kita akan melanjutkan memasuki tahap putusan. Sidang akan ditunda karena para hakim akan melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk memutuskan seadil-adilnya. Pengadilan Agama STAI yang mengadili perkara perdata dalam tingkat perkara nomor 0707-PDTG-2016-PSA MTP dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Semu Agama STAI yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 0707-PDTG-2016-PSA MTP pada hari Senin tanggal 26 April 2016 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pertama, mengabulkan eksepsi tergugat. Kedua, menyatakan gugatan pada para penggugat tidak diterima. Ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.500.000. Saudara penggugat, saudara mempunyai hak untuk